Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 2 hari kemudian, tanggal 12 Oktober dini hari, di depan Gunung Sumeru, Sui meletakkan tangannya di punggungnya dan menatap ke langit. Langit ditutupi dengan kabut berwarna merah darah yang aneh, dan ada banyak mayat bintang yang rusak mengambang dan tenggelam di dalamnya, berdiri diam. Seperti kabut hitam, kekuatan terlarang para leluhur gelap yang diselimuti Gunung Sumeru telah menjadi sangat tipis dan akan menghilang sepenuhnya. Tempat ini tidak mudah. Sui berbisik. Gunung Sumi sangat megah dan megah, dengan tubuh emas, seperti pilar optimisme yang menjulang dari tanah. Ini awalnya adalah rumah leluhur Sumi Sengge, salah satu dari 3 sekte iblis utama. Dalam 30.000 tahun ini, itu telah ditutupi oleh kekuatan larangan kuno yang gelap. Bahkan di langit, ada kabut darah dan mayat bintang. Ini membuat Sui menyadari bahwa pasti ada kekuatan yang sangat kuat di tempat ini, yang telah berjuang melawan kekuatan larangan kuno yang gelap. Jika tidak, Gunung Sumeru yang menjulang tinggi akan lama menghilang. Aku hanya tidak tahu peluang apa yang tersembunyi di sini. Selain itu, mata indah Wen Xinzhao penuh dengan rasa ingin tahu, sangat ingin tahu. Mungkin ada peluang, tetapi bahaya pasti ada di mana-mana. Sui tersenyum, ayo pergi, mari kita lihat. Dia datang ke Sumi Xiandao, salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah tempat ini benar-benar berisi rahasia yang terkait dengan larangan orang dahulu. Kelompok itu berjalan menuju gerbang gunung. Ketika mereka datang ke Gunung Sumeru hari ini, mereka menemukan bahwa kekuatan terlarang para leluhur kegelapan di dekat gerbang gunung telah lama menghilang. Dan para penjahat kuno dan jenius dunia yang awalnya menunggu di dekat Tian-Tian Dautai jelas telah memasukinya terlebih dahulu. Sui tidak peduli tentang ini. Bahkan jika Anda mempertaruhkan kesempatan, tidak ada yang tahu siapa peluangnya sampai saat-saat terakhir. Di dalam gerbang gunung, ada jalan gunung yang terjal dan rusak berkelok-kelok. Perhatikan baik-baik, ada noda darah hitam kering di mana-mana di jalan gunung, yang mengejutkan. Di depan jalan gunung ini, Sui berhenti, melihatnya sebentar, dan berkata, selanjutnya, ikuti aku, jangan bergerak tanpa izin. Wen Xinzhao dan yang lainnya membeku di dalam hati mereka dan mengangguk. Ge Qian tidak bisa tidak berkata, Tuan Su, apakah ada masalah dengan jalan gunung ini? Bagus. Sui Dao, gerbang gunung tingkat atas dan tempat penting manapun memiliki misteri besar, seperti jalan gunung di depan Anda ini, itu ditutupi dengan banyak formasi terlarang, meskipun tidak berbahaya, tetapi jika Anda mengambil risiko cuang, itu sangat mungkin bahwa Anda akan selalu terjebak di dalamnya dan tidak dapat melarikan diri. Berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya. Menabrak. Cahaya jernih beredar, dan di jalan gunung itu, gelombang kekuatan penahan tiba-tiba muncul, seperti riak perak. Lihat, ini adalah ilusi yang tidak berbahaya, jika kamu memasukkannya secara tidak sengaja, kamu akan menghadapi situasi yang mirip dengan hantu menabrak dinding. Jika kamu tidak dapat memahami misterinya, kamu akan selalu diblokir di luar jalan gunung ini. Sui Dao, beberapa sekte mendirikan formasi ini di depan gerbang gunung untuk memperingatkan karakter-karakter yang masuk tanpa izin ke gunung tanpa izin, sehingga mereka dapat mundur meskipun mengalami kesulitan. Dia melihat sekeliling dan berkata sambil berpikir, namun, setelah ditekan oleh kekuatan Dark Ancient selama hampir 30.000 tahun, kekuatan formasi terlarang di jalan gunung ini menjadi sangat lemah dan tidak terlalu mengancam. Berbicara, dia membawa Wen Xinzhao dan yang lainnya ke jalan gunung. Pemandangan di depan semua orang tiba-tiba berubah, muncul dalam kekosongan berkabut, dan tidak mungkin untuk membedakan timur, barat, utara dan selatan. Berada di tempat seperti itu, mereka semua merasa tertekan dan tidak nyaman. Di tempat seperti ini, orang tidak tahu harus pergi kemana. Ayo pergi. Sui harus pergi dulu. Wen Xinzhao dan yang lainnya sedikit bingung, dan tidak bisa melihat misterinya. Katamu, apakah orang-orang yang datang sebelum kita semua terjebak di sini sekarang? Ge Qian tidak bisa tidak berkata. Wen Xinzhao dan Yue Xichan tercengang, dan tanpa sadar menatap Sui.
Cara hidup pertama dapat dengan mudah ditangkap. Su Yi berkata, tetapi jika kamu menjalani kehidupan ini, kemungkinan besar kamu akan memasuki formasi terlarang berikutnya. Saya telah mengamati sebelumnya bahwa jalan gunung menuju Gunung Sumeru ditutupi dengan tidak kurang dari 18 formasi terlarang. Jika Anda melewati seperti ini, itu akan sangat merepotkan di jalan. Jalan kehidupan kedua mengarah ke tengah gunung. Meskipun ada beberapa tikungan dan belokan, selama Anda mencari arah, Anda dapat mencapai tengah gunung tanpa bahaya. Namun, hidup ini tidak mudah untuk dijalani, bahkan penguasa formasi Fu, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan tersesat. Setelah mendengarkan, Ge Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa Su Yi telah melihat semua misteri ini. Saudara Su, kemana arah kehidupan ketiga? Wen Xinzhao tidak bisa membantu tetapi berkata, alam berada di luar Gunung Sumeru. Su Yi tersenyum. Gadis cantik ini sedikit malu. Dia berpikir bahwa cara hidup ketiga berbeda, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Waktu berlalu. Kelompok itu terus bergerak maju. Tiba-tiba, suara keras datang dari depan. Mei Yanbai, apakah ini caramu memimpin? Sialan. Suara apa yang barusan terdengar, bagaimana mungkin Dou Kou tiba-tiba menghilang? Jika situasi ini terus berlanjut, bukankah itu berarti bahwa di antara kita, secara bertahap, menghilang? Sudah kubilang tadi, kita belum menginjakkan kaki di alam transformasi roh, kenapa kita harus datang ke Gunung Sumeru? Lebih baik sekarang, kita semua terjebak di sini. Suara-suara itu termasuk pertanyaan marah, gumaman ketakutan, dan desahan tak berdaya yang pesimis. Ketika mereka mendengar suara-suara ini dari kejauhan, Wen Xinzhao dan mereka semua bereaksi, itu adalah Mei Yanbai, Feng Zidu, Gan Yun, dan lainnya. Pergi dan lihat. Su Yi berkata dan berjalan ke depan. Bagi orang lain, berjalan dalam formasi terlarang yang berkabut ini, seperti orang buta yang tidak dapat membedakan sesuatu, dan tidak dapat merasakan apapun. Bagi Su Yi, semudah berjalan di tanah. Segera, mereka melihat Mei Yanbai dan yang lainnya. Mereka berkumpul bersama, waspada terhadap lingkungan sekitar, masing-masing tampak suram dan jelek. Siapa? Ketika dia melihat langkah kaki Su Yi dan yang lainnya datang dari kabut, Mei Yanbai berteriak keras. Orang lain di sekitarnya seperti musuh. Sampai mereka melihat Su Yi dan yang lainnya, Mei Yanbai dan yang lainnya mau tidak mau tinggal sebentar, tidak pernah berharap untuk bertemu Su Yi dan yang lainnya di sini. Rekan Taoisu, kamu, bisakah kamu membantuku menunggu? Seru Gan Yun kegirangan seolah meraih sedotan penyelamat. Mei Yanbai, Feng Zidu, dan Nili juga menunjukkan harapan. Mereka telah lama terperangkap di sini, mereka tidak dapat melarikan diri, hati mereka akan tenggelam ke dasar, dan mereka bahkan dengan pesimis percaya bahwa kali ini mereka sangat mungkin untuk mati. Saya pikir, tepat ketika mereka hampir putus asa, Su Yi datang. Melihat penampilan menyedihkan Mei Yanbai, merasakan mata mereka yang hampir memohon, Wen Xinzhao dan mereka selalu merasa aneh. Masuk akal bahwa Su Yi pernah membentuk formasi untuk menekan mereka, dan bahkan menjelajahi harta mereka satu persatu, dia pasti dapat dianggap sebagai musuh mereka. Tapi sekarang, Mei Yanbai dan yang lainnya meminta bantuan Su Yi pada saat pertama pertemuan. Itu benar-benar tak terduga. Su Yi juga kaget, lalu berkata, kamu bilang, setelah mendengar suara aneh tadi, gadis bernama Dou Kou itu menghilang. Mei Yanbai dan yang lainnya mengangguk. Sejujurnya, rekan Taoisu, sekitar seperempat jam yang lalu, ketika saya tiba di sini, saya tiba-tiba mendengar suara aneh, menjulang. Mei Yanbai dengan cepat berkata, suara itu menghilang setelah kurang dari 3 tarikan napas, tetapi ketika kami akan bertindak, kami menemukan bahwa Dou Kou telah pergi. Berbicara tentang ini, ada sentuhan horor dalam ekspresi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dou Kou menghilang terlalu aneh dan aneh, sehingga mereka tidak bisa menahan rasa takut. Tidak mengherankan jika itu menghilang dengan aneh. Bagaimanapun, formasi ini adalah ilusi. Jika kamu tidak hati-hati, siapapun dapat kehilangannya secara diam-diam.
Suyi merenung, itu suara aneh yang kamu sebutkan, menarik, mungkinkah ada semacam makhluk hidup di Gunung Sumeru ini? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Gunung Sumeru telah ditutupi oleh kekuatan terlarang dari orang-orang zaman dahulu yang gelap selama hampir 30.000 tahun. Makhluk hidup macam apa yang bisa bertahan hidup di bawah kekuatan terlarang seperti itu? Suyi melirik Mei Yanbai dan yang lainnya, tidak bisa menahan tawa, dan berkata, apa yang mengejutkan, kalian, bukankah kamu selamat dari larangan kuno yang gelap? Mei Yanbai dan yang lainnya saling memandang, semuanya malu. Sejujurnya, rekan Taoisu, alasan mengapa saya menunggu orang-orang ini bertahan dari larangan kuno yang gelap adalah karena kita. Feng Zi ingin menjelaskan. Suyi menyela, aku tahu bahwa alasan mengapa kamu bisa selamat dari larangan para leluhur kegelapan memang berbeda dengan situasi di Gunung Sumeru. Saat aku mengatakan ini, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar di kedalaman kabut. Tidak, suara itu lagi. Mei Yanbai dan yang lainnya sangat mengubah ekspresi mereka, wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka tegang. Wen Xinzhao dan yang lainnya juga menghadapi musuh yang tangguh, dan pikiran mereka tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat ini, Suyi tiba-tiba menembak. Dentang. Pedang Xuanwu muncul di langit dan menusuk tempat di belakang Geqian. Setelah itu, noda darah memercik di kabut, yang ditangkap oleh tangan Suyi. Pada saat yang sama, gumaman aneh itu berhenti tiba-tiba dan menghilang. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Ketika Geqian bereaksi, dia sangat terkejut sehingga rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya, dia menelan ludah, dan berkata, Tuan Su, baru saja. Baru saja. Kamu hampir tertangkap sekarang. Suyi berkata dengan santai. Ini. Geqian merasa dingin di tangan dan kakinya dan mati rasa di kulit kepalanya. Lihatlah yang lain, dan mereka semua memiliki jantung berdebar-debar. Suyi mengabaikan ini, dia melihat gumpalan darah yang dia tangkap. Darahnya berwarna emas dan sejernih ember. Ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya, Suyi mengangkat alisnya sedikit, menunjukkan warna yang aneh. Darah adalah warna emas peri, jernih. Setelah penginderaan yang cermat, saya juga dapat merasakan sajak misterius yang terkandung dalam untaian darah itu, yang sangat luar biasa. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa untaian darah ini terus-menerus berjuang di antara telapak tangan dan jari-jari Suyi, seolah-olah memiliki kehidupan, dan kekuatan yang dilepaskannya bahkan lebih kejam. Dengan Taoisme Suyi, perlu untuk mengoperasikan teknik kurungan yang disebut, gunung dan sungai di telapak tangan, untuk menekan untaian darah ini dengan kuat. Ini sepertinya, darah dewa bawaan, dengan sedikit aura ilahi. Suyi juga terkejut. Segera, dia memikirkan lebih banyak, jika ada benda suci bawaan di Gunung Sumeru ini, itu memang bisa menahan erosi larangan kuno yang gelap. Namun, para dewa bawaan adalah harta yang lahir di asal dunia, yang dapat ditemukan tetapi tidak dapat ditemukan. Tampaknya harta seperti itu, jika mereka dikuasai oleh Paviliun Suci Sumi, tidak perlu khawatir tentang kegelapan kuno, efek larangan itu. Tapi agak tidak normal bahwa Paviliun Suci Sumi telah dihancurkan di sungai waktu yang panjang. Mungkinkah benda suci bawaan di Gunung Sumeru ini awalnya bukan milik Paviliun Suci Sumeru? Menarik, pasti ada misteri besar di sini. Meskipun saya tidak mengerti misterinya, penemuan di depan saya membuat keingintahuan Suyi bangkit. Dia membalikkan tangannya untuk sepenuhnya menekan untaian darah emas dan menyimpannya. Saudara Su, apa itu tadi? Wen Xinzhao bertanya. Yang lain juga memandang Suyi. Terutama Mei Yanbai dan yang lainnya, seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggungnya. Belum yakin, tapi mungkin sampai jumpa lagi. Suyi berkata, memandang Mei Yanbai dan yang lainnya, dan berkata, dengan kekuatanmu, lebih baik mengungsi dari sini. Mei Yanbai berkata dengan getir, jika aku terjebak di sini, aku bahkan tidak bisa pergi jika aku mau. Suyi mengeluarkan slip batu giok kosong, mengukir peta rute di dalamnya dengan pikiran spiritualnya, dan berkata, ikuti rute di atas dan kamu bisa pergi. Mei Yanbai buru-buru mengambilnya dengan kedua tangan, seolah-olah dia telah menemukan harta karun,
dia berkata dengan penuh terima kasih, sesama Taoisu atas bantuanmu. Feng Zidu, Gan Yun dan Nili juga membungkuk bersama, terima kasih, rekan Taoisu. Semua orang bersemangat dan bahagia. Melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda, aku mencuri hartamu, jadi aku harus membantumu. Mei Yanbai dan yang lainnya merasa malu dan malu. Saudara Su, satu kode adalah satu kode, seperti yang Anda katakan, itu adalah pertempuran kebetulan, tidak benar atau salah. Saya menunggu kekalahan, dan saya harus menyerahkan harta saya. Mengambil napas dalam-dalam, Mei Yanbai berkata, dan kali ini, Saudara Su, terlepas dari masa lalu, menunjukkan kepada saya cara untuk bertahan hidup, kebaikan yang begitu besar, saya tidak sabar untuk bersyukur, bagaimana saya bisa peduli. Itu tidak menyenangkan. Hal di masa lalu. Feng Zidu dan yang lainnya semua mengangguk. Melihat adegan Mei Yanbai dan yang lainnya mengambil inisiatif untuk memperjuangkan batu giok dan sutra, Wen Xinzhao dan hati mereka juga sangat senang. Bukan hal yang buruk untuk memiliki lebih sedikit musuh dan lawan. Ayo pergi. Su Yi tidak menunda lagi, dan akan melanjutkan dengan Wen Xinzhao dan yang lainnya. Qian Yun tiba-tiba membuka mulutnya, dia ragu-ragu, teman Taoisu, saya memiliki permintaan yang tidak baik. Di perjalanan berikutnya, jika sesama Taois bertemu Doukou, dapatkah Anda membantunya juga? Gundel. Gambar gadis yang menawan dan menawan muncul di benak Su Yi, dan dia juga mengingat bakat yang sangat langka yang dimiliki pihak lain sejak lahir. Dia segera berkata, jika saya menemukannya, saya tidak akan berpangku tangan. Gan Yun menghela nafas lega, membungkuk dan berkata, terima kasih, rekan Taois. Segera, Su Yi dan rombongannya menghilang ke kedalaman kabut. Mei Yanbai dan yang lainnya mengambil hadiah dari Su Yi. Slip giok pergi ke Gunung Sumeru. Dalam 1 jam. Gunung Sumi, setengah jalan ke atas gunung. Su Yi dan rombongannya berhasil tiba di sini. Yang terlihat adalah deretan bangunan, tetapi sudah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Sejauh mata memandang, tidak ada yang tumbuh, dan pemandangan itu semua layu dan sunyi. Bukankah ada perang tragis di tempat ini? Wen Xinzhao berkata dengan terkejut. Ge Qian berkata dengan kecewa, terlepas dari apakah ada perang atau tidak, di tempat yang hancur seperti itu, bagaimana mungkin ada kesempatan untuk menyembunyikannya? Bagaimana hal-hal seperti kebetulan bisa terlihat sama? Su Yi melihat ke atas dan berkata, namun, saya yakin ada kemungkinan besar untuk tidak dilahirkan di gunung ini. Berbicara, dia berjalan menuju sisi yang jauh dari reruntuhan. Melalui reruntuhan ini, ada jalan lurus menuju puncak gunung, yang lebarnya 10 kaki dan ditutupi dengan lapisan anak tangga batu hitam. Ketika Su Yi dan yang lainnya tiba, mereka segera melihat bahwa ada pertempuran yang terjadi di tangga batu yang sangat tinggi. Fozi Chenlu, Li Handeng, Jiang Li, Yuan Shu, dan para jenius kontemporer lainnya tersebar di tangga batu dengan ketinggian berbeda. Masing-masing dari mereka melakukan yang terbaik, mengorbankan harta dan berjuang keras. Yang aneh adalah mereka tidak bisa melihat lawan mereka. Seolah-olah mereka bertarung di udara. Ini. Wen Xinzhao dan yang lainnya semua tercengang. Ini adalah tangga batu percobaan. Setiap lantai menutupi alam perang Dao besar. Melangkah ke dalamnya seperti memasuki medan perang, dan kamu akan menghadapi lawan yang diubah oleh alam perang Dao. Su Yi dapat melihat detail langkah batu secara sekilas, semakin tinggi langkah batu, semakin kuat situasi pertempuran di jalan yang didistribusikan, yang berarti semakin tinggi lawan akan semakin kuat. Secara umum, hanya silsilah Dao tingkat kaisar yang dapat membuka bidang percobaan seperti itu, yang secara khusus disiapkan untuk keturunan sekte, untuk meredam Taoisme dan kekuatan tempur mereka. Tentu saja, medan cobaan seperti itu juga menguji ketekunan, semangat, dan kebijaksanaan seorang beku. Berkali-kali, penilaian terhadap murid sekte juga akan dilakukan di tempat-tempat seperti itu. Misalnya, jika Anda melewati langkah batu percobaan dari tingkat yang berbeda, Anda bisa mendapatkan identitas dan status yang sesuai, serta hadiah yang kaya dan sebagainya. Saat menilai dan menyaring sekte dalam, warisan sejati, inti, dan murid sekte tertutup,
itu juga bisa dilakukan pada langkah batu percobaan ini. Setelah mendengarkan, Wen Xinzhao dan mereka semua sepenuhnya mengerti, dan mereka tidak bisa tidak ingin mencoba. Tempat seperti ini hampir tidak terlihat oleh dunia luar. Bagi mereka, ini tidak berbeda dengan mencari tempat untuk mengasah kekuatan mereka. Lagi pula, menurut Sui, hanya garis keturunan Tao tingkat kaisar yang bisa membuka tempat percobaan seperti itu. Ini adalah kesempatan. Pada saat itulah mereka hanya mengerti betapa berbedanya pertempuran yang dilakukan Buddha Zichenlu dan yang lainnya. Tempat ini memang tempat yang baik bagi Anda untuk meredam kekuatan Anda dan meningkatkan Taoisme Anda. Sui berkata, juga, itu tidak berbahaya, kamu bisa mencobanya. Wen Xinzhao dan yang lainnya sudah ingin mencoba, dan mereka semua setuju dengan gembira setelah mendengar kata-kata itu. Saudara Su, bagaimana denganmu? Yue Xichan bertanya. Gadis berbaju putih ini, sedingin es, selalu menyukai kata-kata seperti emas, dan jarang mengobrol. Tetapi ketika menyangkut Sui, dia tampak sangat khawatir. Sui tersenyum sedikit dan berkata, saya, seperti Anda, harus menaiki tangga percobaan, tetapi tujuannya adalah untuk pergi ke puncak gunung. Ayo, biarkan saya melihat pertempuran Anda terlebih dahulu. Seberapa kuat itu? Kalimat. Itu hanya kata-kata, tetapi itu membuat Wen Xinzhao dan Yue Xichan merasakan ide kompetitif di hati mereka. Saudari Xichan, apakah kita akan menjalani ujian? Wen Xinzhao berkata sambil tersenyum. Gadis itu memiliki sosok anggun, pakaian sederhana dan elegan, kecantikan alami, dan aura yang kuat. Bagus. Yue Xichan hanya mengangguk, ekspresi dinginnya tenang dan halus, seperti peri yang tidak makan kembang api. Adapun Ge Qian, mereka langsung diabaikan oleh keduanya. Ge Qian secara sadar tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan temperamennya yang berhati-hati, dia tidak akan bersaing dalam hal semacam ini. Segera, mereka bertiga beraksi. Sui meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memperhatikan dengan tenang untuk sementara waktu. Kemudian dia membalik telapak tangannya, mengeluarkan untaian darah emas yang dipenjara, melihat sekeliling, dan berkata pada dirinya sendiri. Jika kamu berani membuat masalah di tangga batu percobaan, jangan salahkan aku, Su, karena bersikap kasar padamu. Bagaimanapun, dia menyingkirkan untaian darah ini dan melangkah ke tangga batu pertama. Ledakan. Dengan fluktuasi kekuatan yang aneh, pemandangan di depanku tiba-tiba berubah. Sui muncul di dunia yang gelap. Hanya ada platform Tao besar yang berdiri sendiri, dan tidak ada yang lain. Sui berjalan ke platform Tao. Jalan fluktuasi yang aneh muncul di peron, dan sesosok tiba-tiba muncul. Sosok ini mengenakan jubah Tao, dengan pita emas di pinggangnya, dan pedang kuno di punggungnya. Penampilannya kabur, tetapi napasnya dipenuhi dengan kultivasi tahap awal Stargathering Realm. Ini adalah penjaga gerbang yang diubah oleh kekuatan Dao. Sui tidak terkejut dengan ini. Semakin tinggi tangga batu, semakin tinggi budidaya penjaga gerbang, tetapi kekuatannya akan terus bertambah. Seperti Yue Xichan dan yang lainnya, mereka juga akan menghadapi situasi serupa. Dengan cara ini, penjaga gerbang dan pemecah gerbang memiliki basis kultivasi yang sama, dan dapat memainkan peran untuk meredam Taoisme dan mengasah kekuatan mereka dalam kompetisi head-to-head. Jika penjaga gerbang terlalu kuat, langkah percobaan akan kehilangan artinya. Mungkinkah gambar dan penampilan seperti itu ditinggalkan oleh sosok kekaisaran tertentu di Sumi Sengge? Sui memandang penjaga gerbang di seberangnya, sambil berpikir. Penyempurnaan langkah-langkah percobaan harus memiliki kekuatan tingkat kaisar. Dengan cara ini, Anda dapat mengatur pertempuran hebat untuk para biksu dari alam yang berbeda. Pria berjubah Tao, membawa pedang kuno, dan pita emas di pinggangnya, meskipun penampilannya sangat samar. Tetapi Sui sangat jelas bahwa gambar ini harus ditinggalkan oleh kaisar yang menyempurnakan langkah-langkah percobaan. Saya ingin melihat, di mata kaisar seperti Anda, apa yang telah dicapai oleh negara adidaya di tahap awal Stargathering Realm, saya harap. Jangan biarkan saya terlalu kecewa. Sui menggelengkan kepalanya tanpa penundaan lebih lanjut. Dia mengulurkan tangan dan meraih,
dan sebuah pedang mengembun dengan tenang di kehampaan. Hampir pada saat yang sama, penjaga gerbang di sisi yang berlawanan mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang kuno di belakangnya, dan auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Su Yi melangkah maju dan menebas dengan pedang. Ledakan. Penjaga gerbang di sisi yang berlawanan tidak punya waktu untuk bergerak, dan sosok itu terpotong menjadi dua seperti selembar kertas, dan menghilang dengan keras. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.